Kekosongan itu hancur berkeping-keping, dan aura yang mengerikan keluar, mengguncang langit dan bumi. Sebuah tangan besar terbanting keluar dari kehampaan dan menghadapi penjaga yang sedang mendekati Ma Tianyun. Ini adalah pembela ketiga yang menembak. Ketiga penjaga itu mengurus para penjaga Ma Tianyun. Jelas bahwa orang-orang ini ingin Ma Tianyun mati. Ma Tianyun adalah murid utama Su Tianzong, kuat, dan ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, kecuali keberadaan monster tua itu bergerak, hanya sedikit dari generasi muda yang dapat membunuh mereka. Namun, pada waktu normal, orang-orang kuat dari berbagai seni bela diri ini tidak dapat bergerak. Jika tidak, begitu ditemukan, itu pasti akan menyebabkan perang antara dua seni bela diri. Pada saat itu, seluruh dunia kultivasi akan malu. Namun, mereka tidak dapat melakukannya, tetapi mereka tidak ingin melihat murid-murid lain tumbuh dewasa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Murong Yu mungkin membunuh Ma Tianyun, para pelindung Tao ini mengambil tindakan. Mereka tidak langsung membunuh Ma Tianyun, dan bahkan tidak mengganggu pertempuran antara Murong Yu dan Murong Yu. Mereka hanya perlu menghentikan sementara pelindung Ma Tianyun, sehingga ia tidak dapat menyelamatkan Ma Tianyun tepat waktu. Pada saat itu, Ma Tianyun terbunuh dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, bahkan jika Su Tianzong marah, ia hanya akan menyusahkan Murong Yu. Oleh karena itu, ketika pelindung pertama melakukan intersepsi, beberapa pelindung mengikuti satu demi satu. Kamu mencari kematian. Apakah kamu mencoba memprovokasi perang antara Su Tianzong dan kamu? Pelindung Ma Tianyun sangat marah, meraung, dan ingin menerobos blokade semua orang, dan pergi untuk menyelamatkan Ma Tianyun. Haha, apa yang kamu bicarakan? Kami hanya ingin mengumpulkan yang lama denganmu. Kami tidak ingin terlibat dalam pertikaian antara orang-orang muda itu. Seorang pelindung tertawa, tetapi tembakannya sangat tajam. Dunia hancur di antara telapak tangan dan pukulan, dan tampaknya itu lebih dari sekadar menghalangi. Tampaknya ia masih ingin menghancurkan pelindung ini. Bagaimanapun, kekuatan pelindung juga yang terbaik dalam seni bela diri. Jika pelindung ini juga terbunuh hari ini, dan murid utama Su Tianzong juga terbunuh, maka Su Tianzong pasti akan terpukul keras. Inilah yang ingin mereka lihat. Menempatkan sekolah lain di bawah kaki adalah hal favorit mereka. Para penjaga Ma Tianyun meraung lagi, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh beberapa penjaga lain dari generasi muda sekte yang kuat. Mereka masih tidak dapat menembus blokade mereka dan hanya bisa cemas. Pada saat ini, di sisi lain medan perang, Ma Tianyun juga meraung lagi dan lagi. Ketika dia melihat seseorang menghalangi pelindungnya untuk mengambil tindakan, dia merasa ada sesuatu yang tidak baik. Jelas, orang-orang ini hari ini ingin mati. Selain Murong Yu, mungkin juga ada generasi muda yang kuat seperti Sue Chen di antara kerumunan. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki permusuhan di permukaan, mereka tidak akan keberatan menusuk Ma Tianyun dari belakang jika mereka memiliki kesempatan. Jika Murong Yu tidak dapat membunuhnya, maka generasi muda yang kuat itu pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ma Tianyun. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mustahil untuk membunuh Ma Tianyun. Ma Tianyun secara alami menyadari krisis saat ini. Dia meraung lagi dan lagi, terus-menerus meningkatkan kekuatannya, mencoba menerobos 3 blokade Murong Yu dan melarikan diri. Namun, kengerian Qian Kun Yin Yang Ding dan bendera perekrutan jiwa membuatnya sangat cemburu, dan dia masih tidak dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat, jadi dia tidak dapat melarikan diri dari pemboman Murong Yu dan ketiganya. Namun, saat ini, Murong Yu dan ketiganya juga sedikit malu. Murong Yu tidak buruk, karena pohon kehidupan, tidak peduli luka apa yang dideritanya, dia akan pulih dalam waktu sesingkat-singkatnya dan kembali ke puncaknya. Hanya saja anjing neraka dan kera emas bermata api semuanya berlumuran darah karena pemboman. Keduanya sangat kuat, tetapi mereka juga terluka, menyebabkan luka yang mengejutkan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Ma Tianyun. Ini hanya hubungan yang Ma Tianyun hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Jika dia dapat mengerahkan kekuatan puncaknya, ketiga Murong Yu sama sekali bukan lawannya.
Namun, serangan diam-diam yang dirancang dengan cermat oleh Murong Yu ditakdirkan untuk kekalahannya hari ini. Murong Yu mengendalikan Qian Kun Yin Yang Ding dan dengan cepat menekannya, dan memaksa Ma Tianyun keluar. Pada saat yang sama, di kehampaan di atas mereka bertiga, sebuah retakan tiba-tiba terbuka. Sebuah tangan besar seperti gunung besar keluar dari kehampaan dari udara tipis, dan kekuatan teror keluar seperti gelombang pasang, menghancurkan segalanya dalam radius ribuan mil, dan bahkan langit dihancurkan oleh area yang luas. Ma Tianyun, mati! Murong Yu meraung, dan tiba-tiba, tangan besar yang muncul dari udara tipis membawa kekuatan yang mengerikan dengan cepat menekan Ma Tianyun. Ma Tianyun terkejut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, perasaan kematian yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menghentikan tangan besar ini, dia harus mati hari ini. Boom! Tangan besar itu dengan cepat menekan ke bawah, dan kekuatan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan cermin hampa yang telah tergantung di kehampaan di atas kepala mereka. Ma Tianyun meraung, dan pada saat ini benar-benar menyerahkan basis kultivasinya terhadap bendera yang menguras jiwa dan Qian Kun Yin Yang Ding, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan meledakkan tangan besar yang difoto di atas langit. Dentuman, Auzu.com. Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan cepat. Kekuatan yang dipukul Ma Tianyun dengan seluruh kekuatannya benar-benar tak tertahankan, dan dia dihancurkan oleh tekanan tak berujung dari tangan besar itu bahkan sebelum tangan besar itu mengenai tangan besar itu. Dengan teriakan, tangan besar itu membawa tekanan untuk menghancurkan dunia dan dengan cepat mengambil foto. Ma Tianyun meraung, sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi menghilang di tempatnya. Dentuman. Setelah suara yang mengejutkan itu, tangan besar itu telah mengambil foto, tetapi hanya beberapa sen yang memungkinkan Ma Tianyun pergi dari sini dengan lancar. Meskipun paksaan tangan besar itu mengerikan, tanpa cermin langit virtual untuk menghalangi kekosongan, Ma Tianyun mampu berteleportasi. Namun, meskipun Ma Tianyun berteleportasi untuk pertama kalinya, itu tidak terasa menyenangkan. Pada saat dia berteleportasi, kekuatan mengerikan yang meledak dari tangannya yang besar menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Bahkan memaksanya keluar dari kehampaan. Ledakan. Kera emas bermata api bergegas maju dengan teleportasi dan melukai Ma Tianyun dengan tongkat. Pada saat yang sama, cakar anjing hitam besar itu menamparkan kepala Ma Tianyun dengan keras, menghancurkan separuh kepalanya hingga berkeping-keping. Namun, meskipun begitu, Ma Tianyun masih hidup. Wajah Murong Yu acuh tak acuh, dan dia menginjak Bing Zijue dan bergegas maju, hanya untuk melihat bahwa dia baru saja meraih spanduk pengibaran dengan kedua tangan dan menggoyangkannya dengan cepat. Gelombang energi iblis, kekuatan suram keluar, mencekik siang Ma Tianyun. Untuk waktu yang lama, tubuh dagingnya, tetapi separuh kepalanya dipukuli. Meskipun Ma Tianyun tidak mati, dia telah terluka parah. Menghadapi Murong Yu dan yang lainnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan lambaian spanduk pemanggil roh, jiwa Ma Tianyun tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya. Ma Tianyun sudah mati. Pada saat yang sama, di sisi lain, pelindung Ma Tianyun berjuang keras dan akhirnya berhasil menembus blokade beberapa pelindung. Namun, pada saat ini dia kebetulan melihat tubuh Ma Tianyun jatuh dari kehampaan. Huh. Melihat Ma Tianyun sudah mati, para pelindung dari berbagai sekte besar yang sebelumnya mencoba menghalangi mereka menarik serangan mereka pada saat yang sama. Mereka ingin membunuh Ma Tianyun, tetapi mengapa mereka tidak ingin Murong Yu mati? Sekarang setelah Ma Tianyun terbunuh, mereka tentu saja tidak akan terus menghalangi pelindung Ma Tianyun. Mereka bahkan berharap pelindung Ma Tianyun akan membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, kebangkitan Murong Yu terlalu cepat, bahkan lebih mengerikan dari generasi Ma Tianyun. Murong Yu, persetan kau! Penjaga Ma Tianyun meraung dan menghilang seketika. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar yang mengerikan muncul di atas kepala Murong Yu dan yang lainnya dari udara tipis, dan dengan cepat memotret seperti guntur dan kilat, ingin membunuh Murong Yu dan ketiganya. Pergi! Wajah Murong Yu berubah drastis, dan dia meraih anjing hitam besar dan kera emas bermata api satu persatu dan bergegas ke dunia Hetu Luoshu. Selama proses ini, Murong Yu masih tidak lupa menggunakan kekuatannya untuk memadatkan tangan besar dan mengambil cincin penyimpanan Ma Tianyun ke tangannya.
Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku akan membunuhmu. Penjaga Mati Anyun sangat marah, dan tangannya yang besar meledak, menghantam kehampaan, terjun langsung ke kehampaan, dan mengejar Murong Yu. Kecepatan reaksi Murong Yu sudah cukup cepat. Setelah membunuh Ma Tiancheng, dia segera memasuki dunia Hetu Luoshu. Dunia Hetu Luoshu, kehampaan runtuh, dan ketiga hantu itu menyerbu masuk dengan cepat, tetapi di belakang mereka, sebuah tangan raksasa mengikuti. Dentuman, dentuman, dentuman. Dunia Hetu Luoshu tertutup seketika dan memotong tangan besar pelindung Ma Tianyun, tetapi meskipun demikian, tangan besar itu menghantam tubuh Murong Yu dengan keras. Dentuman, ketiganya menyemburkan darah, dan terhempas seperti kapas. Murong Yu tidak berani ragu, dan dengan sebuah pikiran, mereka meninggalkan kota bintang jatuh. Kekuatan pelindung Ma Tianyun benar-benar mengerikan, dan dia bahkan dapat menembus dunia Hetu Luoshu dan melukai ketiga Murong Yu. Jika bukan karena dunia Hetu Luoshu yang tertutup pertama kali dan memotong tangan besar pelindung Ma Tianyun, saya khawatir Murong Yu akan dibunuh olehnya. Bahkan buku Hetu Luo mungkin akan direbut. Dapat dilihat bahwa Hetu Luoshu bukanlah yang paling aman, selama musuh cukup kuat, dia masih dapat memasuki Hetu Luoshu. Tidak dapat membunuh ketiga Murong Yu, penjaga Ma Tianyun meraung lagi, dan setelah membersihkan tubuh Ma Tianyun, dia meninggalkan kota bintang jatuh. Kalian sangat baik, sangat baik. Untuk masalah hari ini, aku akan mengembalikannya 10 kali dan 100 kali kemudian. Ketika dia pergi, penjaga Ma Tianyun menggertakkan giginya, dan tujuannya tentu saja adalah penjaga yang menghentikannya. Murid utama Su Tianzong terbunuh. Kali ini, Murong Yu benar-benar menghancurkan langit. Murid utama Su Tianzong terbunuh, dan di bawah situasi tindakan penjaga, dia dibunuh oleh seorang biksu yang hanya memiliki ranah tahap konjugasi dalam pandangan penuh. Ketika berita ini menyebar ke seluruh ranah kultivasi dalam waktu singkat, semua orang terkejut dan merasa bahwa ranah kultivasi akan segera berubah. Hari ini, Murong Yu ditikam. Saya tidak ingin menggunakannya sama sekali, hampir semua orang dapat membayangkan kemarahan Su Tianzong. Siapa murid utama? Dia adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda di sebuah sekolah, dan salah satu pewaris generasi raja berikutnya. Ma Tianyun adalah yang terkuat dari generasi muda di Su Tianzong. Jika tidak terjadi apa-apa, selama Zhuang Ningguang mundur dari posisi penguasa, dia akan segera naik tahta dan menjadi penguasa Su Tianzong. Dapat dikatakan bahwa Ma Tianyun adalah raja berikutnya. Selain itu, Ma Tianyun memiliki bakat Tianzong. Bahkan jika dia tidak mengambil alih sebagai guru tertinggi, dia juga seorang di Su Tianzong yang mungkin naik. Melambung ke alam abadi. Ini adalah keinginan umum semua biksu di seluruh dunia kultivasi. Sebagai biksu, siapa yang tidak ingin naik ke alam abadi sendirian? Memasuki dunia abadi legendaris. Hanya ingin terbang, tetapi itu sangat sulit. Bahkan dalam ratusan ribu tahun, tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang mampu naik. Dari sudut pandang Su Tianzong, Ma Tianyun sangat mungkin untuk naik, dan segera, ia akan menjadi abadi pertama Su Tianzong yang naik selama ratusan ribu tahun. Ada celah besar antara yang abadi dan setengah langkah abadi. Jika seseorang melambung, maka sekolah ini secara alami akan naik. Dan beberapa orang di dunia abadi, Su Tianzong akan menjadi semakin kuat di masa depan, dan sumber dayanya akan semakin banyak. Di masa depan, akan ada semakin banyak abadi yang naik. Ini adalah apa yang disebut kenaikan ke surga oleh satu orang. Meskipun Ma Tianyun tidak pernah bisa naik, itu adalah kepastian bahwa ia menjadi setengah langkah abadi. Selama dia menjadi setengah langkah abadi, dia dapat melindungi Su Tianzong selama ratusan ribu tahun. Hanya saja semua ini hancur seperti gelembung. Itu hancur ketika Ma Tianyun terbunuh. Su Tianzong segera marah. Banyak master dan bahkan generasi master yang lebih tua meninggalkan sekte satu demi satu dan mulai mencari jejak Murong Yu di alam kultivasi. Begitu mereka menemukan Murong Yu, mereka akan membunuhnya. Murong Yu telah keluar dari Su Tianzong sebelumnya, dan bahkan membunuh keberadaan seperti anak suci alternatif Su Tianzong, yang tidak akan membuat Su Tianzong marah. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 10 sekte, Su Tianzong memiliki ratusan ribu murid, dan kematian seorang santo pengganti tidak akan menyebabkan kerugian bagi mereka.
Namun, kematian Ma Tianyun, murid utama, adalah kemarahan yang menyebabkan Su Tianzong pergi. Tidak hanya kehilangan generasi muda yang kuat ini, tetapi juga dipukuli di wajah oleh Mu Rongyu. Membunuh murid utama mereka, dan masih dalam kondisi tindakan pelindung, apakah Mu Rongyu berbeda dengan memukul wajah Su Tianzong? Kemarahannya membumbung tinggi, kemarahan membakar 9 langit. Mu Rongyu harus mati. Kemarahan Su Tianzong harus ditanggung oleh Mu Rongyu. Jika Mu Rongyu tidak tahan dengan kemarahan Su Tianzong, maka dia akan dibakar bersih oleh kemarahan Su Tianzong. Mu Rongyu mengandalkan trik untuk membunuh Ma Tianyun, kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat. Namun, Su Tianzong tetap tidak meremehkannya. Kali ini, banyak setengah abadi Su Tianzong, dan bahkan seorang abadi selangkah meninggalkan sekte, tujuannya adalah untuk menemukan Mu Rongyu. Adapun para biksu di alam lain Su Tianzong, mereka bahkan lebih mencari Mu Rongyu di alam kultivasi. Namun, yang membuat dunia aneh adalah bahwa Su Tianzong tidak menginginkan Mu Rongyu di alam kultivasi kali ini. Di masa lalu, dia bisa saja menginginkan Mu Rongyu dengan Yuan Sumen, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menghentikannya. Menurut spekulasi seseorang yang memiliki hati, kali ini kekuatan Su Tianzong telah diaktifkan sepenuhnya, bahkan jika tidak diinginkan, mereka dapat menemukan Mu Rongyu. Mu Rongyu harus mati, dan dia harus mati di tangan Su Tianzong. Kemarahan Su Tianzong hampir mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Dan Mu Rongyu mengejutkan dunia lagi. Seorang kultivator yang berani dan mampu membunuh kepala Su Tianzong hanyalah seorang biksu yang berada dalam tahap integrasi. Apakah orang ini mengatakan dia sombong atau memiliki kepercayaan diri yang mutlak? Terlepas dari niat Mu Rongyu, dia akhirnya memecahkan langit dan diingat oleh dunia lagi dalam waktu singkat. Belum lagi kemarahan yang meletus dari Su Tianzong dan keterkejutan dunia. Pada hari itu, setelah Mu Rongyu membunuh Ma Tianyun, dia langsung menyerbu ke dunia Hetu Luoshu. Namun, Mu Rongyu tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pelindung Ma Tianyun begitu mengerikan, dia menyerangnya dengan tangannya, dan memasuki dunia Hetu Luoshu bersama Mu Rongyu. Dengan sekali serangan telapak tangan, Mu Rongyu, anjing neraka, dan kera emas bermata api semuanya terkena pukulan keras, dan darah menyembur keluar. Jika bukan karena Hetu Luoshu yang memotong tangan besar pelindung Ma Tianyun saat itu juga, maka ketiga Mu Rongyu kemungkinan besar akan terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga sosok itu terbanting jatuh dari kehampaan, seperti gunung suci dari langit, mengguncang bumi dengan keras. Auzu.com. 3 lubang dalam yang tak terlihat muncul di tanah seketika. Setelah waktu yang lama, itu anjing, Lord Tengu hampir dibantai. Kutukan anjing neraka itu datang dari bawah tanah yang dalam, dan kemudian anjing neraka itu berkeliaran dari tanah. Namun, anjing neraka saat ini sangat malu. Bulu anjing yang semula hitam dan berkilau sekarang kusam dan kusam. Bahkan bulu anjing di banyak tempat telah rontok, menampakkan satu persatu, mengejutkan, masih mengalir. Luka darah anjing. Pada pertemuan ketika dia memanjat, anjing neraka itu masih cemberut, tampaknya kaki anjing itu terputus. Guri, ini kerugian besar, kakinya patah, tulangnya juga patah, sayang. Anjing neraka itu mendengus dan berbaring di tanah, berdarah dari sudut mulutnya, dan dia benar-benar tidak bisa berjalan-jalan. Neneknya, segera setelah itu, kutukan datang dari lubang dalam lainnya, dan kemudian sosok kera emas bermata api muncul di tanah. Namun, seperti anjing neraka, kera emas bermata api tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka tulang yang dalam, dan tulang-tulangnya tidak tahu berapa banyak yang patah. Anjing mati, kamu belum mati. Kera emas bermata api itu melihat sekilas anjing mati yang berbaring di samping berpura-pura mati dan tidak bisa menahan tawa. Wang, pamanmu, bagaimana pamanmu Tengo bisa mati begitu mudah? Kamu harus mati dengan cepat, biarkan pamanmu Tengu memakanmu, mungkin dia bisa memperbaiki lukanya. Anjing mati, apakah kamu percaya bahwa aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkat? Kera emas bermata api berkata dengan marah. Wang, pamanmu Tengu tidak percaya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Anjing neraka itu bermain nakal. Ada kemarahan di mata kera emas bermata api, dan kemudian dia terbaring tak berdaya di tanah. Sekarang jangankan membunuh anjing neraka itu, sangat sulit untuk memindahkannya,
belum lagi berat tongkat yang membawanya. Tongkat emas seperti gunung suci. Dua eksistensi tingkat Raja Iblis tergeletak di tanah seperti anjing mati, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak. Lukanya sangat serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan. Kera emas Huoyan tiba-tiba berkata. Paman Tengu hampir dipukuli sampai mati. Tubuh kecil anak Murong mungkin sudah mati. Tengu menyeringai. Bukannya dia meremehkan Murong Yu, sebenarnya, tubuh mereka berdua sedikit lebih kuat dari Murong Yu. Bahkan tubuh mereka hampir dipukuli, apalagi Murong Yu. Anjing hitam besar, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, aku baik-baik saja. Sebelum suara anjing hitam besar itu jatuh, suara Murong Yu terdengar. Anjing hitam besar dan kera emas bermata api itu terkejut, mendengarkan suara Murong Yu, mereka tampaknya tidak mengalami trauma apapun. Karena terkejut, mereka menoleh dengan keras untuk melihat ke arah Murong Yu. Namun, saat ia melihat Murong Yu menatapnya dengan senyum ganas, bagaimana mungkin ia terlihat terluka? Ini tidak mungkin, kan? Anjing hitam besar dan kera emas bermata api itu langsung terkejut. Bagaimana mungkin Murong Yu tidak terluka? Harus dipahami bahwa meskipun telapak tangan pelindung Tao Matianyun dibagi oleh mereka bertiga, Murong Yu jelas terluka lebih parah daripada mereka. Hanya saja itu hanya dalam waktu singkat, dan Murong Yu tampaknya baik-baik saja. Apakah ia sendiri baik-baik saja atau ketahanannya benar-benar luar biasa? Murong Yu terluka parah, jauh lebih parah daripada kedua anjing hitam besar itu. Itulah yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun sekarang, ia tampak aman dan sehat, yang hanya menunjukkan bahwa ketahanan Murong Yu benar-benar mengerikan. Faktanya, seperti yang dipikirkan anjing hitam besar dan kera emas bermata api itu. Murong Yu memang terluka parah, sedikit lebih berat daripada mereka berdua. Setelah ditampar dengan telapak tangan pelindung Tao Matianyun, tubuh Murong Yu yang hampir mencapai level senjata abadi hampir langsung hancur, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya patah dalam sekejap. Jika itu adalah orang biasa, itu akan difoto menjadi abu sejak lama. Namun, tubuh Murong Yu sangat kuat, dan itu sudah sebanding dengan senjata abadi. Tentu saja, jika Murong Yu harus menanggung pukulan penuh dari pelindung Matianyun, dia akan ditembak mati. Kali ini dia tidak mati secara kebetulan karena Hetu Luoshu memotong kekuatan lawan tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, kemampuan perbaikan yang mengerikan dari pohon kehidupan tercermin. Setelah dibombardir ke dunia Hetu Luoshu, Murong Yu tidak dapat bergerak sama sekali seperti genangan lumpur, dan seluruh tubuhnya hancur. Tetapi hanya setengah hari. Dalam setengah hari, di bawah pemulihan pohon kehidupan, tubuh fisiknya telah dipulihkan ke puncaknya. Bahkan setelah pemulihan, tubuh fisik telah mengambil langkah maju, lebih kuat dari sebelumnya. Satu langkah lebih dekat ke tingkat senjata peri. Murong Yu juga terkejut dengan kemampuan perbaikan teror dari pohon kehidupan. Tetapi berpikir bahwa pohon kehidupan adalah kehidupan pertama yang lahir di antara langit dan bumi, Murong Yu tidak terkejut. Selama ada pohon kehidupan, maka dirinya hampir abadi. Tetapi, Wali Matianyun harus menjadi pembangkit tenaga super di tingkat setengah langkah abadi. Orang kuat seperti ini adalah pelindung Matianyu, orang dapat membayangkan betapa Su Tianzong sangat mementingkan Matianyun. Selain itu, Murong Yu mampu membunuh Matianyun di bawah mata seorang setengah langkah abadi, yang tidak bisa tidak dikatakan sebagai kebetulan. Murong Yu meletakkan satu tangan di atas anjing neraka dan kera emas bermata api. Pohon kehidupan di dalam dantian, daun yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar, dan kekuatan hidup hijau terus bocor keluar, meluap di dantian Murong Yu, melalui dia meridian mengalir ke tubuh kedua anjing neraka itu. Kekuatan hidup adalah kekuatan nomor satu di dunia, memiliki kemampuan perbaikan yang mengerikan. Pada saat ini, anjing neraka dan kera emas bermata api itu ngeri saat mengetahui bahwa setelah kekuatan hidup ini memasuki tubuh mereka, tubuh, meridian, dan tulang mereka dengan cepat pulih di tempat-tempat yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam setengah hari, tulang, meridian, dan daging mereka yang patah telah sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan macam apa ini? Melihat tubuh mereka utuh, anjing neraka dan kera emas bermata api itu terkejut. Semakin kuat tubuh fisik, semakin sulit untuk sembuh setelah terluka. Mereka tahu betul hal ini. Awalnya mereka terluka kali ini,
bahkan dengan kekuatan mereka, mungkin butuh lebih dari setengah tahun untuk pulih ke puncak mereka. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa dengan bantuan kekuatan hidup Murongyu, mereka akan pulih dalam waktu kurang dari setengah hari, dan mereka tampaknya telah membaik, yang tidak mengejutkan mereka. Dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan seperti itu, hampir mustahil untuk membunuh. Dalam keterkejutan, pikiran ini muncul di kedua hati kera emas Huoyan. Kecuali jika Murongyu ditampar menjadi debu dengan telapak tangan, atau kekuatannya habis, Murongyu akan abadi. Tentu saja, jika lawannya terlalu kuat, Murongyu akan tetap mati. Itu seperti penjaga mati Anyun. Meskipun vitalitas Murongyu mengerikan, begitu dia bertemu dengan pria kuat ini, Murongyu takut dia akan ditampar sampai mati. Bahkan pohon kehidupannya mungkin akan patah. Kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu menatap Murongyu dengan ekspresi terkejut, perasaannya campur aduk. Terutama kera emas bermata api, saat ini, dia sedikit senang. Awalnya mengikuti sisi Murongyu, hanya karena Murongyu membawanya keluar dari surga ekstrim dan menyelamatkan hidupnya. Kekuatan Murongyu tidak cukup untuk membuat kera emas Huoyan bersedia tinggal di sisinya. Namun, ketika melihat kekuatan hidup Murongyu, mentalitas kera emas bermata api telah sedikit berubah. Menggunakan strategi untuk membunuh orang kuat yang jauh lebih kuat darinya, ini menunjukkan bahwa Murongyu bijaksana. Dan dengan vitalitas ini, selama Murongyu berhati-hati dan tidak jatuh di tengah, dia sangat mungkin untuk terbang. Dunia peri adalah tempat impian semua biksu, baik itu biksu manusia atau iblis. Tujuan mereka adalah untuk naik ke dunia abadi dan menjadi abadi. Yang abadi tidak hanya memiliki kekuatan yang lebih kuat, tetapi juga memiliki umur yang lebih panjang. Kekuatan yang dahsyat dan umur panjang adalah tujuan akhir yang dikejar oleh semua biksu. Mungkin dengan mengikuti Tuan, aku akan dapat naik ke alam abadi di masa depan, bahkan mungkin dapat melintasi alam abadi. Huoyan Jinyuan berpikir demikian dalam hatinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kali ini ia begitu mulus. Adapun anjing hitam besar di sisi lain, ia hanya menggonggong beberapa kali. Ia telah melihat keberadaan tingkat kaisar abadi. Bagi Murongyu sekarang, meskipun ia terkejut, ia tetap tidak seperti kera emas bermata api. Setelah memperbaiki luka kera emas bermata api dan anjing hitam besar, Murongyu menarik tangannya. Meskipun kekuatannya sendiri kuat, tetapi pertempuran ini sangat sulit untuk dimenangkan. Mengandalkan serangan diam-diam, semua jenis senjata sihir dan bantuan anjing hitam besar dan kera emas bermata api, ditambah tembakan penuhnya sendiri, tetapi meskipun demikian, ia tetap bukan lawan Mati Anyun. Jika bukan karena serangan diam-diam yang membuat level kultivasi Mati Anyun turun drastis, ditambah dengan peran bendera perekrut jiwa dan Qian Kun Yin Yang Ding, Murongyu sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Universe Yin Yang Ding dan Soul Calling Banner, kemungkinan besar Murongyu tidak akan dapat membunuh Mati Anyun. Meskipun senjata ajaib itu juga merupakan perwujudan kekuatan pribadi, kekuatan Murongyu sendiri masih terlalu lemah. Bahkan alasan pembunuhan itu bukanlah kekuatan Murongyu. Tangan besar yang muncul terakhir adalah kekuatan yang dikumpulkan oleh semua anggota Chaos. Telapak tangan itulah yang membunuh Mati Anyun hingga setengah mati, dan akhirnya dipukuli hingga mati oleh 3 orang Murongyu. Jika kekuatan 100.000 orang dikumpulkan bersama, bahkan satu langkah dari yang abadi dapat dibunuh. Tetapi itu terlalu sulit, kata Murongyu dengan suara yang dalam. Kekuatan yang disatukan oleh anggota Chaos dalam periode transformasi 100.000 sangat mengerikan. Tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Kalau tidak, di awal, Murongyu bisa menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Mati Anyun sekaligus, dan itu tidak akan begitu tragis pada akhirnya. Namun, itu adalah suatu kebetulan untuk bisa membunuh Mati Anyun. Murongyu menghela nafas. Seperti Mati Anyun, generasi muda seni bela diri yang kuat, mereka akan memiliki wali di sekitar mereka. Para wali ini setengah abadi, satu langkah abadi atau setengah langkah abadi. Satu-satunya tugas orang-orang ini adalah melindungi anak-anak langit yang sombong ini dan tidak membiarkan mereka jatuh. Biasanya, dalam keadaan normal, selama para patriot surgawi ini tidak dalam bahaya hidup, wali mereka tidak akan mengambil tindakan.
Dan bertarung adalah cara terbaik untuk mengasah seseorang. Bertarung juga merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Auzu.com. Oleh karena itu, meskipun Ma Tianyun dibunuh dengan mengerikan oleh Mu Rongyu 3 kali, para pelindungnya tidak akan mengambil tindakan sampai nyawanya dalam bahaya. Hanya ketika nyawa Ma Tianyun dalam bahaya, para pembela Tao bertindak. Awalnya, pelindung itu benar saat ini dan dapat sepenuhnya melindungi nyawa Ma Tianyun. Tetapi saya tidak berharap para pelindung lainnya ikut campur. Intervensi orang-orang inilah yang menyebabkan jatuhnya Ma Tianyun. Akan sulit untuk membunuh orang-orang sombong ini di masa depan, kecuali jika Anda dapat membunuh dengan satu pukulan. Mu Rongyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak mungkin membunuh dengan satu pukulan, maka pelindung orang tersebut akan menyelamatkannya, atau bahkan bunuh diri. Kecuali jika seperti insiden Ma Tianyun, ada pelindung lain untuk menghentikannya. Namun, kali ini Mu Rongyu benar-benar melakukan serangan diam-diam sebelum memungkinkan untuk menghancurkan Ma Tianyun. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengulangi trik yang sama. Kecuali kekuatanku terus meningkat dan aku dapat membunuh dengan satu pukulan, aku tidak akan dapat terus membunuh orang-orang sombong ini di masa depan. Mu Rongyu mengangguk menyesal. Orang ini tampaknya kecanduan membunuh orang sombong di surga. Sekarang kemarahan Su Tianzong telah membakar seluruh dunia kultivasi. Jika dia muncul di luar saat ini, aku khawatir dia akan dikejar oleh orang kuat Su Tianzong. Mu Rongyu mengerang dan memutuskan untuk tidak tinggal di dunia kultivasi untuk sementara waktu. Setelah memeriksa cincin penyimpanan Ma Tianyun, Mu Rongyu terkejut menemukan bahwa Ma Tianyun memang murid utama Su Tianzong. Ada banyak pembuluh darah spiritual di dalamnya, dan bahkan pembuluh darah spiritual tingkat 7 dan 8. 9 tahap spirit vessel benar-benar terlalu sedikit, bahkan Ma Tianyun tidak dapat memilikinya. Selain itu, ada banyak harta alam lainnya, tetapi Mu Rongyu menghasilkan sedikit kekayaan. Di waktu berikutnya, Mu Rongyu tidak meninggalkan Hetu Luoshu. Bagaimanapun, kekuatannya masih belum cukup kuat, dan keterampilan tempurnya juga kurang. Kekuatannya tidak cukup kuat untuk memobilisasi berbagai senjata sihir, dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan jika itu adalah Qiankun Yin Yang Ding dan Qiankun Bo, itu hanya dapat meledakkan sepersejuta kekuatannya. Jika kekuatannya lebih kuat, itu dapat memobilisasi kekuatan yang lebih besar dari senjata-senjata ajaib ini, maka Anda dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik setingkat Ma Tianyun. Dan Mu Rongyu tidak tahu banyak keterampilan tempur sekarang, itu hanya seberapa rakusnya dia tidak bisa mengunyah, dan seberapa terampilnya dia. Karena itu, Mu Rongyu tidak berlatih lebih banyak keterampilan tempur. Dragon Elephant Prajna Gong, Donkey Kong Will Seal dan Tiger Roar Kingfish. Keterampilan tempur ini bukan latihan biasa. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan segel roda Vajra berlian secara alami adalah kep tangan yang sesuai dari kata prajurit dalam mantra 9 karakter. Kekuatan kultivasinya sangat menakutkan. Kungfu naga gajah prajna secara alami bukanlah latihan umum, terutama kekuatan prajna dari Dewa Kegelapan dan Iblis terakhir juga sangat menakutkan. Yang mengejutkan Mu Rongyu adalah Hu Xiao Huang Quan. Seperangkat keterampilan tempur ini diperoleh oleh Mu Rongyu dari keluarga Murong, sebuah teknik yang telah dipraktikkan oleh banyak keluarga Murong. Saya hanya berpikir bahwa seperangkat keterampilan tempur ini hanyalah keterampilan bela diri biasa. Pada saat ini, saat kekuatannya meningkat, setiap kali dia menggunakan seperangkat keterampilan tempur ini, kekuatan seperangkat keterampilan tempur ini menjadi lebih menakutkan. Terkejut dengan siulan, lalu bersiul di danau dan laut, 3 siulan, dan langit penuh dengan siulan, ini adalah tinju harimau. Mungkinkah setelah berkultivasi hingga sukses besar, seseorang dapat meninju langit? Awalnya, Mu Rongyu hanya tertawa saat melihat formula ini, tetapi sekarang dia merasa bahwa set keterampilan tempur ini benar-benar tidak mudah, mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan langit. 2 set keterampilan tempur, 1 kep tangan, dan banyak senjata ajaib sudah cukup bagi Mu Rongyu untuk melintasi dunia. Selama kekuatannya cukup kuat, bahkan tanpa keterampilan tempur apapun, itu tak terkalahkan di dunia. Kera emas, apakah kamu yakin bahwa penguasa alam surga ekstrim sedang tidur? Mu Rongyu, anjing hitam besar dan kera emas bermata api semuanya berdiri bersama,
dan Murong Yu dan anjing hitam besar menatap kera emas bermata api. Kera emas bermata api pertama-tama mengangguk dengan tegas. Pada saat ini, penguasa alam surga ekstrim telah tertidur lagi. Tahun ini berbeda. Murong Yu mengerang, sementara anjing hitam besar menatap kera emas bermata api dengan ganas. Gorila berambut emas, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, jangan salahkan aku karena memakanmu. Kera emas bermata api juga khawatir. Tidak dapat dipastikan juga apakah penguasa alam surga ekstrim telah tertidur lagi. Jika mereka tidak tertidur, mereka akan ketahuan begitu memasuki surga ekstrim. Pada saat itu, penguasa alam surga ekstrim mengambil telapak tangan, dan mereka bertiga pasti akan mati. Penguasa alam surga ekstrim jauh lebih kuat daripada pelindung mati Anyun. Begitu kalian menemukan sesuatu yang salah, masuklah ke Hetu Luoshu untuk pertama kalinya dan tinggalkan alam surga ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat penguasa alam surga ekstrim, aku tidak bisa tidak menunggu. Pertama pergi dan kumpulkan bejana roh tingkat ke-9. Sementara itu, 3 sosok Murong Yu berkedip, dan mereka telah muncul di gua karas bawah tanah dekat bejana roh tingkat ke-9 di alam surga ekstrim. Ledakan. Tepat ketika mereka pertama kali muncul, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, membawa kekuatan mengerikan yang menyelimuti mereka bertiga, dan dengan cepat memotret mereka. Serangan diam-diam Gouri terhadap Master Tengu. Begitu Murong Yu, anjing hitam besar dan kera emas bermata api muncul di gua, mereka hendak mengumpulkan kapal roh tahap ke-9. Namun, saya tidak menyangka akan disergap begitu dia muncul. Tangan besar itu menguasai langit, dan kekuatan yang meletus sangat mengerikan, dan seluruh tanah di bawah tekanan itu hancur. Ledakan. Seluruh gua bawah tanah tiba-tiba runtuh, tetapi tangan besar itu membawa teror untuk menghancurkan dunia dan menembaknya ketiga orang Murong Yu dengan kecepatan kilat. Ketiga Murong Yu terkejut, tetapi anjing hitam besar itu berteriak langsung. Hampir pada saat yang sama, Murong Yu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dalam 3 saat, dan melesat keluar dengan satu pukulan. Murong Yu menghantam langit, sementara kaki anjing hitam besar itu terangkat melawan angin dan menabrak tangan besar yang difoto itu. Adapun kera emas bermata api, dia meraung sepasang tongkat emas dengan kedua tangannya dan menghancurkannya dengan satu tongkat. Ledakan. Setelah suara keras itu, di bawah serangan 3 orang Murong Yu, tangan besar yang difoto itu langsung hancur. Kekuatan yang mengerikan itu meledak, dan segera menghancurkan tanah sejauh ribuan mil. Sebuah geraman rendah yang tumpul datang, dan seorang pria parubaya yang tidak jauh di depan 3 orang Murong Yu tersingkir seperti sinar cahaya. Ini adalah Raja Iblis yang telah berubah wujud dan sangat kuat. Klan monster, setelah berkultivasi ke alam kekuatan tinggi, dapat berubah wujud menjadi manusia. Secara umum, selama mencapai tahap gangguan, ia dapat berubah wujud menjadi manusia. Namun tidak semua monster seperti ini. Beberapa monster sulit untuk diubah tidak peduli seberapa kuat mereka. Selain itu, beberapa monster kuno dan monster lain dengan garis keturunan yang sangat kuat juga sangat sulit untuk diubah. Sama seperti kera emas bermata api, pelayan ini sudah menjadi eksistensi tingkat Raja Iblis, tetapi tidak berubah. Namun, ada situasi lain di Yaozu. Keturunan dari beberapa monster yang kuat dapat mengubah diri mereka sendiri bahkan ketika mereka memiliki sedikit kekuatan. Misalnya, monster kuat dari level Kaisar Abadi, begitu anaknya lahir, dia bisa berubah wujud. Tidak peduli apapun, monster apapun yang bisa berubah adalah generasi yang kuat. Pria parubaya di depannya juga harus dianggap sebagai yang terkuat di antara Raja Iblis. Guri, kamu berani menyerang pamanmu Tengu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tengu itu sangat marah, merentangkan tubuhnya, berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas ke atas. Dengan sekali klik, anjing hitam besar itu membuka mulutnya untuk menghadapi pria parubaya Raja Iblis dan menggigitnya dengan keras. Kera emas bermata api di sisi lain juga sangat marah. Dikatakan sebelumnya bahwa penguasa surga ekstrim sedang tidur, dan seharusnya tidak apa-apa untuk memasuki surga ekstrim saat ini. Hanya saja dia telah diserang diam-diam oleh Raja Iblis ini sebelum suaranya jatuh. Mengapa ini membuatnya merasa malu? Dengan raungan, ia bergegas maju dengan tongkat dan memukul Raja Iblis. Kera emas bermata api, kamu benar-benar binatang buas. Kamu melarikan diri,
apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terbunuh? Pria parubaya itu memperhatikan kera emas bermata api menyemburkan api dengan matanya, menggertakkan giginya, dan menunggu untuk melahap kera emas bermata api. Penampilan seekor kera. Tidak heran dia begitu marah dan menggertakkan giginya. Kali ini kera emas bermata api dibawa pergi dari alam surga ekstrim oleh Murong Yu, dan penguasa alam surga ekstrim yang terbangun sangat marah. Kemarahan penguasa alam surga ekstrim jelas merupakan bencana di alam surga ekstrim. Banyak binatang iblis menderita bencana yang tidak terduga, dan bahkan ratusan raja iblis dimakan hidup-hidup oleh penguasa surga ekstrim. Salah satu raja iblis adalah saudara dari raja iblis pria parubaya. Ratusan raja iblis dimakan, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan dan dibunuh oleh penguasa surga ekstrim yang marah, dan surga ekstrim menderita kerugian besar. Terutama raja iblis itu, bawahan mereka telah membunuh monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Perlu dicatat bahwa meskipun alam surga ekstrim telah terbangun sekali setiap 100 tahun, setiap kali terbangun, ia akan memakan monster tingkat raja iblis. Akibatnya, hanya ada satu raja iblis yang hilang di alam surga ekstrim setiap 100 tahun. Bagi alam yang sangat luas di mana binatang monster seperti pasir di sungai Gangga, satu raja iblis yang berkurang dalam 100 tahun tidaklah penting. Namun, kali ini pelarian kera emas bermata api menyebabkan hilangnya ratusan raja iblis di alam surga ekstrim dalam satu hari. Ratusan raja iblis dimakan, yang jelas merupakan bencana besar bagi alam surga ekstrim. Meskipun raja iblis ini tidak ada hubungannya dengan sebagian besar raja iblis lainnya. Namun, ratusan raja iblis ini digantikan oleh apa yang dulu mereka miliki, dan itu sudah cukup bagi penguasa alam surga ekstrim untuk bertahan selama puluhan ribu tahun. Dalam puluhan ribu tahun, mungkin beberapa raja iblis telah menghabiskan masa hidup mereka dan mati. Selain itu, semakin banyak raja iblis, semakin rendah kemungkinan raja iblis tersebut dimakan. Sekarang setelah ada ratusan raja iblis yang menghilang sekaligus, kemungkinan mereka dimakan sangat meningkat. Oleh karena itu, semua raja iblis di seluruh alam surga ekstrim membenci kera emas bermata api. Penyebab semua ini adalah ibu kota kera emas bermata api. Jika kera itu tidak melarikan diri pada saat kritis, tidak akan ada bencana seperti itu di alam surga ekstrim. Namun, yang mengejutkan para raja iblis ini adalah bagaimana kera emas bermata api itu bisa melarikan diri dari surga ekstrim. Apakah kera itu punya cara rahasia untuk meninggalkan surga ekstrim? Tiba-tiba, banyak raja iblis yang membenci kera emas bermata api tidak sabar untuk menemukan kera emas bermata api itu, dan kemudian memaksa mereka untuk meninggalkan surga ekstrim dari mulutnya, sehingga mereka juga bisa meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Auzu.com lagi pula, tidak ada yang ingin terikat di tempat yang sama seumur hidup, tidak ada yang ingin mati. Faktanya, meskipun alam surga ekstrim adalah alam rahasia, alam itu seperti dunia, luas dan tak terbatas, seperti dunia kultivasi di luar. Namun, banyak raja iblis yang tinggal di sini selalu dalam ketakutan. Tidak apa-apa jika mereka terbunuh dalam pertempuran dengan musuh, kuncinya adalah mereka tidak tahu kapan mereka akan dimakan oleh penguasa alam surga ekstrim. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Guri, bagaimana kamu tahu kita akan muncul di sana? Anjing hitam besar itu menepuk kakinya, menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki menjadi berkeping-keping, dan bertanya pada saat yang sama. Haha, kera emas bermata api, kalian semua pantas mati. Kalian berani muncul di surga ekstrim. Tidakkah kalian tahu, seluruh raja iblis di surga ekstrim ingin membunuhmu? Aku telah mengirim pesan tentang kemunculanmu, aku yakin mereka akan segera datang. Pria parubaya itu tertawa, dan bertarung melawan Tengu dan kera emas bermata api. Kalian ingin mati, kera emas bermata api itu berteriak, dan tongkat emas di tangannya seperti Optimus Prime, dan dunia hancur oleh harimau dan angin yang menari-nari. Murong Yu tidak melakukan apapun. Meskipun pria parubaya itu kuat, dia hanya di antara anjing neraka atau kera emas bermata api. Sekarang anjing neraka dan kera emas bermata api bekerja sama, hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Kera emas, ada berapa banyak raja iblis di surga ekstrim? Murong Yu bertanya dengan santai. Langit ekstrim sangat luas, dan tidak jelas berapa banyak raja iblis di sana, tetapi diperkirakan ada ribuan raja iblis di dekatnya.
Kera emas bermata api itu menembak pria parubaya itu dengan tongkat dan berkata pada saat yang sama. Ribuan Raja Iblis. Bahkan Murong Yu tidak bisa menahan wajahnya sedikit pun. Raja Iblis di alam kultivasi sebenarnya adalah keadaan transformasi biksu manusia. Hanya saja, seperti yang diketahui semua orang, di bawah alam yang sama, monster binatang yang kuat sedikit lebih baik dari biksu ras manusia. Para biksu yang bisa disebut Raja Iblis setidaknya adalah biksu di tahap metafase ras manusia. Ribuan Raja Iblis yang setara dengan kultivator tahap tengah transformasi pasti jauh lebih kuat daripada kultivator manusia di tahap tengah transformasi. Jika mereka membunuh pada saat yang sama, Murong Yu menggelengkan kepalanya, mereka bertiga tidak mungkin menjadi lawan dari begitu banyak Raja Iblis. Hanya 100.000 anggota Chaos yang bisa dilepaskan. Hanya saja para anggota Chaos hanyalah kultivator di tahap awal transformasi, dan melawan Raja Iblis yang kuat ini pasti akan menyakiti mereka. Kehilangan satu adalah kerusakan besar. Murong Yu tidak ingin para anggota Chaos menderita bahkan satu kerugian. Kalian berdua cepat bunuh mereka, dan setelah mengumpulkan Vena Roh tingkat ke-9 ini, kita akan segera pergi dari sini. Kalian masih ingin pergi? Sudah terlambat. Pria parubaya itu tertawa keras, menyerang kera emas bermata api dengan keras tanpa pertahanan, semua serangan. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Ketiganya hendak meninggalkan surga ekstrim, dan Raja Iblis di surga ekstrim sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Kecuali jika ada kehadiran yang sangat kuat di dalam Raja Iblis. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Raja Iblis ini tahu bahwa dia akan muncul di sini, Murong Yu hanya menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Chaos di surga ekstrim sebelumnya, dan selama kamu bersedia, kamu dapat menemukan gua-gua bawah tanah di sini. Selain itu, Murong Yu telah meninggalkan formasi di banyak tempat di alam surga ekstrim, dan dia dapat langsung muncul di tempat lain. Karena hubungan pertarungan mereka, kekuatan teror telah menghancurkan bumi dalam radius ribuan mil. Urat-urat roh tingkat ke-9 yang terkubur dalam-dalam di tanah juga telah terungkap. Tangan besar itu terulur dan langsung menggenggam urat-urat spiritual yang besar itu. Merasakan maksud Murong Yu, bejana roh tingkat ke-9 yang awalnya seperti sungai besar mulai bergoyang keras, mencoba melarikan diri dari segel dan penindasan Murong Yu. Namun, meskipun kekuatan kapal roh tingkat ke-9 kuat, kekuatan Murong Yu tidak buruk. Dengan ledakan kekuatan, kapal roh tingkat ke-9 tidak dapat melawan sama sekali, dan hanya dapat terus berjuang, menyusut dengan cepat, dan akhirnya disegel oleh Murong Yu dan dikumpulkan ke dunia Hetu Luoshu. Mati. Pada saat yang sama, kera emas bermata api meraung, dan sebuah tongkat menghantam kepala pria parubaya itu, menghancurkan kepala pria parubaya itu hingga berkeping-keping. Wang! Anjing hitam besar itu berteriak dengan tidak nyaman, membuka mulutnya yang besar, dan menelan Raja Iblis langsung ke perutnya. Ayo pergi. Murong Yu naik ke udara dan bergegas ke kedalaman surga ekstrim. Tuan, Raja-Raja Iblis itu pasti sudah bergegas sekarang, jadi kita menyapa mereka, bukankah kita bertabrakan dengan mereka? Kera emas bermata api itu berjalan mendekat dan berkata dengan sedikit khawatir. Apa yang kamu takutkan? Aku akan memakan satu jika kamu datang. Jika kamu takut mati, kamu bisa kembali sendiri. Setelah memakan Raja Iblis, anjing hitam besar itu merasa nyaman secara fisik dan mental. Dia berjalan mendekat dan mengalihkan pandangan anjing itu untuk melihat kera emas bermata api dan berkata, "Kera emas bermata api itu sangat marah, di mana aku takut." "Kuek, kera emas bermata api, kamu benar-benar ada di sini." Pada saat ini, sebuah suara negatif datang, dan pada saat yang sama sebuah tangan besar keluar dari hutan di tanah, melewati miliaran waktu dan ruang. Langsung untuk menangkap kera emas bermata api itu. Kera emas bermata api itu sangat marah, dan sebuah tongkat langsung terjulur keluar. Wow, anjing neraka itu bahkan berteriak, mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi gunung seukuran gunung, dan mulut anjing yang mengerikan itu seperti lubang hitam menggigit dengan keras. Dengan suara keras, kera emas bermata api itu langsung memblokir tangan besar yang telah ditangkapnya di udara dengan tongkat. Kekuatan yang kuat hampir menghancurkan tangan besar ini. Pada saat yang sama, anjing neraka itu menggigit. Dengan suara klik, tiba-tiba,
kekosongan dalam radius ribuan mil bersama dengan tangan besar yang dicengkeram langsung dihancurkan oleh anjing neraka itu, dan akhirnya ditelan olehnya. Mencari kematian. Terdengar suara gemuruh di kejauhan hutan. Jelas bahwa pemilik tangan besar ini sangat kesal ketika dia melihat tangan besarnya hancur dalam sekejap. Petik 2. Bunuh anjing ini hari ini. Setelah anjing neraka itu menelan tangan kuat Raja Iblis itu, dia berteriak aneh, dan tiba-tiba naik ke langit, membuka mulutnya lagi di kehampaan, dan menggigit seluruh hutan di bawah. Naik. Kera emas bermata api di sisi lain menghantam langit dengan tongkat, menghancurkan langit, dan menghantam Raja Iblis di hutan. Raja Iblis di hutan meraung lagi, dan di bawah serangan gabungan kera emas bermata api dan anjing neraka, dia bergegas keluar dari hutan dengan malu. Anjing neraka dan kera emas bermata api menyeringai-menyeringai, bergegas ke atas, dan bersama-sama menyerang Raja Iblis. Pada saat ini, Raja Iblis sangat tertekan. Awalnya, setelah dia mendengar berita tentang kemunculan kera emas bermata api, dia segera bergegas. Tepat di tengah jalan, saya bertemu dengan kera emas bermata api. Dengan sangat gembira, dia segera menembak, mencoba menangkap kera emas bermata api. Saat itu, hanya kera emas bermata api yang ada di matanya, tetapi Murong Yu dan anjing neraka secara otomatis diabaikan olehnya. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah seorang biksu dalam tahap konjugasi. Meskipun anjing neraka tampak perkasa, dia hanyalah seekor anjing. Bahkan bukan monster. Namun, tidak disangka kekuatan anjing neraka itu begitu mengerikan. Dan kedua orang ini terlalu tidak tahu malu, mereka menyerang bersama saat mereka menembak. Begitu mereka bertemu, Raja Iblis itu tragis, dan dia sama sekali bukan lawan dari kedua anjing neraka itu. Dalam beberapa tarikan napas pertarungan, Raja Iblis sudah tercipta. Pada saat ini, Raja Iblis sedang bertarung dan mundur dengan ekspresi panik di wajahnya. Benar-benar bajingan, mengapa kedua bajingan ini begitu kuat? Raja Iblis terus mengumpat dalam hatinya. Ingin melarikan diri, matilah aku. Kera emas bermata api itu meraung lagi, dan harimau menari dengan tongkat emas di tangannya, meledak ke langit, menembus langit, sangat mengerikan. Anjing hitam besar di sisi lain juga merupakan bidikan cakar anjing yang terus-menerus, dan mulut besar itu terus-menerus menghancurkan kehampaan. Itu lebih menakutkan daripada serangan kera emas bermata api, dan itu juga menakutkan. Murong Yu tidak melakukannya. Pada saat ini, dia menyegel urat roh tingkat 6 yang hanya menampakkan sosoknya setelah anjing hitam besar itu menghancurkan gunung karena 3 pertempuran anjing hitam besar itu. Ada begitu banyak urat roh di kedalaman surga ekstrim, kata Murong Yu sambil mendesah dalam hatinya. Mungkin dahulu kala, alam pemahamannya sama, tetapi karena semakin banyak pembudidaya, alam pemahaman menjadi semakin tandus. Tetapi alam yang sangat luas itu, tampaknya tidak ada ujungnya sama sekali. Namun, para biksu di dunia kultivasi tidak dapat memasuki surga ekstrim. Bahkan jika seorang biksu dapat masuk, itu hanya biksu yang berada dalam periode gangguan. Para biksu di alam ini hanya dapat bergerak di sekitar pinggiran terluar dari alam surga ekstrim, dan tidak dapat masuk lebih dalam sama sekali. Tempat di mana Murong Yu sekarang berada telah semakin dalam, dan bahkan Raja Iblis telah muncul. Para biksu yang memasuki alam surga ekstrim dari berbagai sekte besar dunia kultivasi tidak dapat masuk lebih dalam ke sini. Bahkan jika mereka mampu, mereka tidak dapat menyegel urat spiritual. Namun di kedalaman alam surga ekstrim, urat spiritual adalah yang paling tidak berharga. Oleh karena itu, Murong Yu sudah menjadi Murong Yu. Selama aku kuat, dan aku tidak takut pada Raja Iblis dari alam surga ekstrim atau bahkan penguasa alam surga ekstrim adalah taman belakangku. Namun itu tetap tidak berhasil. Sekarang, hanya Raja Iblis Murong Yu yang kuat ini yang tidak dapat menghadapi mereka. Terlebih lagi, ada penguasa surga ekstrim yang tak terduga. Urat spiritual di surga ekstrim adalah satu aspek, dan yang terpenting adalah relik. Namun, relik terlalu sedikit, dan tidak ada relik yang berharga. Jika hanya urat spiritual, jika Murong Yu sedikit berhati-hati di surga ekstrim, akan ada hadiah besar. Bagi Murong Yu sekarang, urat spiritual bukanlah yang paling kurang. Yang paling kurang sekarang adalah semua jenis senjata ajaib. Sekarang semua anggota Chaos telah mencapai tahap metamorfosis,
pedang terbang dan senjata ajaib tingkat senjata roh biasa tidak dapat lagi memuaskan mereka. Sekarang Anda perlu mengkonfigurasi peri. Namun, senjata abadi adalah senjata ajaib dunia abadi, tidak banyak di alam kultivasi, dan nilainya sangat tinggi. Bahkan jika Murong Yu memiliki lebih banyak urat spiritual, ia tidak dapat menemukan lebih banyak senjata abadi. Meskipun itu adalah senjata spiritual, tidak banyak. Murong Yu hanya bisa berdoa untuk menemukan beberapa relik, dan akan lebih baik jika memiliki berbagai senjata ajaib di dalamnya. Tepat di bawah langit, bagaimana bisa ada begitu banyak reruntuhan? Raungan. Tepat saat Murong Yu berpikir, terdengar suara gemuruh dari jauh. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Raja Iblis yang sebelumnya melakukan serangan diam-diam telah dihancurkan oleh kera emas bermata api untuk waktu yang lama. Auzu.com. Raja Iblis berteriak lagi dan lagi, mencoba melarikan diri. Apakah hanya kera emas bermata api dan anjing neraka yang bisa melepaskannya? Terutama anjing neraka, semakin banyak air liurnya saat ini, menatap Raja Iblis dengan mata berseri-seri. Bagi anjing neraka, semakin kuat biksu itu, semakin baik. Kekuatan Raja Iblis ini juga cukup bagus, dan makan lebih banyak akan membuat kekuatannya lebih kuat. Boom, boom, boom. Di bawah serangan gabungan kera emas bermata api dan anjing hitam besar, Raja Iblis akhirnya dipukuli sampai mati. Akhirnya dimakan oleh anjing neraka. Ayo, kita masuk ke kedalaman dan memakan semua Raja Iblis di alam surga ekstrim. Setelah memakan Raja Iblis, anjing neraka itu sangat senang, berteriak-teriak untuk memakan semua Raja Iblis di alam surga ekstrim. Kera emas bermata api meliriknya, dan mencibir dengan jijik, jika kamu berani menyerbu ke kedalaman surga ekstrim, bukan mereka yang akan dimakan, tetapi kamu. Wang, gorila Golden Retriever, apakah kamu meremehkanku? Anjing neraka itu sangat marah. Jelas meremehkanmu. Kera emas bermata api itu tidak menunjukkan kelemahan. Wang, aku ingin memakanmu. Anjing neraka itu sangat kesal, berteriak dan bergegas maju. Kera emas bermata api juga bukan janggut yang baik. Melihat anjing neraka menerkamnya, ia juga memukulnya dengan tongkat. Tiba-tiba, kedua monster yang tidak cocok itu bertarung lagi. Murong Yu tampaknya tidak melihat mereka dengan cara yang sama, dan tidak berniat untuk menarik diri. Kedua orang ini memiliki kekuatan yang sama, dan mereka tidak cocok dengan api dan air, dan mereka sering bertarung. Menurut ide Murong Yu, jika kedua orang ini tidak memutuskan hasilnya, pertempuran di antara mereka akan sering terjadi. Tetapi ini juga merupakan hal yang baik. Bertarung melawan lawan dengan kekuatan yang sama sangat bermanfaat bagi mereka. Terlebih lagi, ketika menghadapi musuh semua orang, kedua orang ini serempak dan bekerja sama dengan sangat baik. Sama seperti dia baru saja membunuh Raja Iblis. Murong Yu terbang di kehampaan, dan pikiran ilahi yang besar melarikan diri, terus-menerus mencari urat spiritual di dekatnya. Sepanjang jalan, Murong Yu menerima beberapa urat spiritual lagi, meskipun nilainya tidak tinggi. Tetapi anjing neraka dan kera emas bermata api bertarung keras sepanjang jalan, menghancurkan tempat-tempat yang mereka lewati. Dalam prosesnya, mereka bertemu lagi dengan seorang Raja Iblis. Kekuatan Raja Iblis ini sangat mengerikan, beberapa kali lebih kuat dari dua Raja Iblis yang pernah kutemui sebelumnya. Kali ini, Murong Yu juga mengambil tindakan, dan akhirnya butuh 3 kekuatan 9 lembu mereka untuk membunuh Raja Iblis itu. Meskipun ada banyak Raja Iblis di surga ekstrim, berita bahwa Murong Yu telah memasuki surga ekstrim telah menyebar. Namun, alam langit ekstrim benar-benar luas, dan bahkan jika Raja Iblis ini mendapatkan berita itu, mereka tidak akan dapat bergegas pada saat yang sama. Selain itu, saat 3 Raja Iblis Murong Yu semakin dalam, beberapa Raja Iblis telah terhuyung-huyung bersama mereka. Setelah setengah bulan, Murong Yu memiliki 10 pembuluh darah roh tingkat ke-9 lagi di tangannya. Dengan tambahan pembuluh darah roh tingkat ke-9 yang asli, Murong Yu sudah memiliki 11 pembuluh darah roh tingkat ke-9. Dengan 11 pembuluh darah roh tingkat 9, Murong Yu jelas merupakan orang kaya di dunia kultivasi. Bahkan jika itu adalah 10 sekte utama, itu tidak lebih dari itu. Selain itu, Murong Yu memiliki 100 urat roh tingkat 8, dan 500 urat roh tingkat 7. Adapun urat roh tingkat lainnya, jumlahnya tak terhitung, mencapai puluhan ribu.
Jika hanya berbicara tentang urat roh, Murong Yu hampir menjadi orang terkaya di dunia kultivasi. Tentu saja, ini tidak mutlak. Bagaimanapun, 10 sekte memiliki latar belakang yang sangat mendalam, dan tidak pernah ada kekurangan orang kaya di dunia kultivasi. Bagaimanapun, Murong Yu bukanlah tokoh inti dari 10 sekolah, dan dia tidak tahu apa yang dimiliki sekolah-sekolah ini. Namun, begitu banyak urat roh cukup untuk menghabiskan waktu lama bagi 100.000 anggota Chaos. Kera emas, kamu adalah monster di surga ekstrim. Apakah kamu tahu apa yang tersisa di surga ekstrim? Murong Yu berhenti dan bertanya. Kera emas bermata api merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada relik di surga ekstrim. Tetapi setelah bertahun-tahun, relik berharga itu telah lama dibagi oleh banyak raja iblis. Banyak raja iblis juga tertarik pada reruntuhan, yang merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, monster tidak dapat memurnikan senjata, dan mereka juga membutuhkan berbagai senjata ajaib. Dan mereka yang telah memasuki alam surga ekstrim di dunia kultivasi terkadang dapat menemukan beberapa reruntuhan. Saya khawatir reruntuhan tersebut tidak terlihat oleh Raja Iblis, atau mereka telah mengambil barang-barang yang lebih berharga di reruntuhan tersebut. Sebagian dari relik telah diambil, dan beberapa relik ditempati oleh Raja Iblis tertentu untuk dijadikan rumah gua mereka. Kera emas bermata api berkata dengan suara yang dalam. Namun, saya tahu suatu tempat, yang dikatakan sebagai reruntuhan. Tetapi itu adalah tempat terlarang di surga ekstrim. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada Raja Iblis yang berani menginjakkan kaki di sana. Tanah terlarang. Murong Yu sedikit mengernyit. Apa yang disebut tanah terlarang itu pasti sangat berbahaya di dalamnya. Namun, di saat yang sama, ada kekayaan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang itu. Setelah beberapa saat, Murong Yu menatap kera emas bermata api itu dan berkata, di mana daerah terlarang itu? Tunjukkan jalannya. Tapi di sana sangat berbahaya, kita. Wang, apa yang kau bicarakan? Memintamu untuk menunjukkan jalan, kau yang menunjukkan jalannya, percaya atau tidak, aku memakanmu. Anjing hitam besar itu berteriak dengan sangat tidak nyaman. Kera emas bermata api menggertakkan giginya, dan matanya juga menunjukkan ekspresi gila. Jika memang begitu, maka kita akan pergi ke daerah terlarang itu. Sejujurnya, aku sudah lama ingin masuk ke daerah terlarang itu. Melihat warna gila di mata kera emas bermata api itu, Murong Yu tidak hanya menggelengkan kepalanya. Apa yang disebut pengumpulan berbagai hal bersama-sama, selain dia, baik anjing hitam besar maupun kera emas bermata api itu tampaknya bukan penguasa kedamaian, tetapi penguasa kegilaan.